Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Demikian firman Tuhan. Tema kita takut akan Tuhan adalah dasar kebahagiaan. Saudara-saudara, berbahagia merupakan dambaan setiap orang. Namun pengalaman kebahagiaan setiap orang pasti beda-beda. Kita sering mendengar orang berkata atau orang menulis status, jangan lupa bahagia. Atau bahagia itu sederhana. Ungkapan-ungkapan ini menyeratkan bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa diupayakan atau bisa dicari. Oleh karena itu tidak heran ada orang melakukan berbagai cara yang penting tanda kutip bahagia. Kebahagiaan yang dimaksud pemazmur dalam bagian ini adalah kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan yang sejati, yaitu kebahagiaan atau berkat ilahi yang berasal dari Tuhan. Pertama, dasar kebahagiaan adalah takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 112 ayat 1, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bagi pemazmur, dasar kebahagiaan adalah takut akan Tuhan. Bukan materi atau harta kekayaan, bukan juga kepintaran ataupun kekuatan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sudah mengenal Tuhan dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan atau Yahweh. Mazmur 33 ayat 12. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari dan mau tunduk kepada otoritasnya atau kepada kehendaknya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 112, kita menemukan beberapa ciri orang yang takut akan Tuhan. Pertama, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Selain menghormati Tuhan, maka orang yang takut akan Tuhan memiliki kesukaan tertinggi akan firman Tuhan. Dalam ayat 1 bagian B disebutkan, sangat suka kepada segala perintah-Nya. Jadi ada korelasi yang kuat antara orang yang takut akan Tuhan dan mencintai firman, bahwa kesukaannya atau level kesukaan tertinggi, yaitu superlatif ya, dibandingkan dengan hal yang lain adalah ya disebutkan ya firman Tuhan. Tentu firman Tuhan itu adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan membuka dirinya melalui firman-Nya untuk kita bisa mengenal Dia dan membangun hubungan dengan Dia. Yang kedua, memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Orang yang takut akan Tuhan tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia. Ketika seseorang hidup dalam takut akan Tuhan, dapat dipastikan bahwa ia akan membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, bahkan dikatakan mulut penuh tipu muslihat. Kalau kita bandingkan dengan Amsal 8 ayat 13. Tetapi sebaliknya, hidupnya akan berdampak bagi orang lain dengan cara hidup dan dalam kebajikan dan juga hidup dalam kebenaran. Yang terakhir, yang ketiga, berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Berkat terbesar bagi orang yang takut akan Tuhan, bahwa dia bersama dengan Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal. Memiliki Tuhan dan menjadi milik Tuhan adalah kebahagiaan terbesar. Kebahagiaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Bahagia bukan karena apanya atau karena sesuatu, tetapi karena siapa. Ada ungkapan berkata, dengan uang kita bisa membeli obat, tapi bukan kesehatan. Kita bisa beli makanan, tapi tidak bisa membeli selera. Kita bisa beli kasur empuk, tapi bukan tidur nyenyak. Kita bisa membeli rumah besar, tapi bukan ketentraman, bukan suasana homey atau at home. Kita bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Perhatikan bahwa bagi orang yang takut akan Tuhan, ya, keturunan, harta kekayaan, dan nama baik akan mengikuti sebagai berkat Tuhan, atau bisa dikatakan sebagai bonus dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami mengenal Engkau
Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Sang Pemilik hidup kami, Tuhan sumber segala berkat, sumber kebahagiaan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kami agar dalam segala aspek kehidupan kami tetap memprioritaskan atau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus yang senantiasa menerangi hati kami, memimpin kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.